Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan materi adalah pluralitas pemikiran Islam ya. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas beberapa pemikiran ya, diantaranya adalah terkait dengan pemikiran kalam ya, kemudian pemikiran dalam bidang fikih ya, dalam bidang fikih. Kemudian kita juga akan membahas tentang cabang-cabang ya, cabang-cabang ilmu fikih ya, beserta beberapa tokohnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang pemikiran yang berhubungan dengan filsafat ya. Baik ya, yang pertama berkaitan dengan pemikiran ilmu kalam ya. Jadi pemikiran kalam ini muncul kapan ya? Muncul setelah kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan ya. Dan persoalan yang terjadi setelah wafatnya beliau ya, terutama berkaitan dengan persoalan siapakah yang nantinya akan mengganti sebagai khalifah. Kemudian ya, dalam pemikiran ilmu kalam ini ya, itu sebagian umat Islam ya, ini ada yang menganalisa ya, ada yang menganalisa siapa ya, siapa yang menggerakkan tangan ya, seorang yang melakukan maksiat atau melakukan pembunuhan ya. Jadi itu yang menggerakkan tangan manusia itu Allah atau manusia itu sendiri ya. Itu salah satu hal yang dibahas oleh para ahli dalam ilmu kalam itu sendiri. Kemudian ya, puncak ya, jadi puncak daripada pergolakan ya, yang nanti yang akan menyebabkan munculnya berbagai pemikiran terkait dalam hal ilmu kalam ini, itu adalah peristiwa arbitrase atau tahkim ya. Ya. Jadi tahkim ini adalah menentukan siapa yang ya pada nantinya yang akan menjadi khalifah Sayyidina Ali ya, yang akan menjadi khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah atau Muawiyah ya. Sehingga dari peristiwa ini ya, itu menyebabkan munculnya beberapa kelompok-kelompok Islam ya, baik itu yang mendukung, baik itu yang kecewa, baik itu yang keluar dari dari istilahnya tidak mau tahu dengan peristiwa itu ya. Sehingga ada kelompok-kelompok yang sangat banyak setelah peristiwa tahkim ini. Yang pertama adalah Khawarij ya. Kemudian ada Murji'ah, kemudian ada kelompok Qadariyah, kemudian ada kelompok Syiah ya. Ada kelompok Jabariyah dan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kelompok-kelompok ini muncul setelah peristiwa tahkim yang terjadi pada waktu itu. Nah, kemudian kita lanjut pada pemikiran fikih ya, dalam ilmu fikih. Jadi fikih ini apa? Jadi fikih ini adalah hasil pemahaman umat Islam akan syariat ya, yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada masa Rasul, nah ini ketika Rasulullah itu beliau masih ada ya, apabila ada masalah
yang berkaitan dengan syariat, maka ini mudah diselesaikan. Karena apa? Para sahabat itu langsung bertanya pada Rasul, ya, langsung bertanya pada Rasul. Rasul bisa memberikan istilahnya penyelesaian, gitu ya. Dan sekiranya Rasul ini tidak dapat menyelesaikan, maka Allah akan menurunkan wahyunya, mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu atau petunjuk yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dan ini contohnya banyak sekali, terutama salah satunya ya, kalau kita buka terkait dengan apa, dengan pertanyaan orang-orang kafir Quraisy ya terhadap Rasulullah. Mereka minta penjelasan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami bagaimana atau Tuhanmu itu. Katanya Tuhanmu itu satu, sehingga pertanyaan-pertanyaan orang Quraisy kepada Rasulullah ini menyebabkan turunnya surat Al-Ikhlas itu. Lanjut ya. Ini dari kisahnya salah satu sahabat ya, ini Mu'adz bin Jabal, yang mana beliau ini dulu ditugaskan ke Syam ya, ke Syam. Beliau ini bertanya ya, jadi apabila ada masalah ya, dan dari Al-Quran maupun As-Sunnah ya, itu tidak ada ya, tidak ada jawabannya, maka bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu ya. Maka Rasulullah menjawab ya, solusinya adalah apa? Solusinya adalah istihad. Jadi solusinya adalah istihad. Jika ada sebuah permasalahan, untuk menyelesaikan masalah itu ternyata dalam Al-Quran itu tidak ada, kemudian di dalam As-Sunnah itu juga tidak ada, maka solusinya adalah dengan istihad sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian ya, agama Islam itu sendiri ini mempunyai aturan hidup ya, yang komprehensif ya. Dengan dengan prinsip umum sebagaimana berikut ya. Yang pertama itu adalah keterikatan hakim dengan teks ya, itu. Kemudian kedua perintah melaksanakan keadilan, keihsanan, persamaan, dan ukhuwah insaniyah. Kemudian yang ketiga adalah larangan ya, itu larangan perang atas dasar ofensif ya. Dan kebolehan untuk perang ya, untuk perang itu karena defensif ya. Serta meningkatkan hak dan kehormatan wanita. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi berkaitan dengan hak-hak seorang wanita. Kemudian keempat, terjaminnya hak milik pribadi ya. Jadi keharusan, salah satunya adalah keharusan memenuhi janji ya, dan perserikatan, serta larangan untuk melakukan. Kemudian kelima itu berkaitan dengan perbedaan hak adami dan hak Allah, hak pribadi dan hak Allah. Itu. Baik, selanjutnya dari berbagai hal di atas itu ya, itu dijabarkan menjadi beberapa cabang-cabang dalam bidang ilmu fikih ya. Yang pertama adalah
yang biasa kita sebut dengan hukum keluarga atau ahwalus syakhsiyah ya. Hukum keluarga ahwalus syakhsiyah. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini bisa juga disebut dengan apa? Hukum kebendaan atau hukum waris ya. Fikih muamalah dan fikih mawaris ya. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan hak-hak atau kehormatan wanita tadi itu berkaitan dengan salah satunya adalah hukum perkawinan atau fikih munakahat ya, fikih munakahat. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan hukum pidana. Itu adalah fikih jinayah, disebut dengan fikih jinayah gitu ya. Yang kelima itu adalah hukum tata negara ya. Ini salah satu cabang dalam bidang ilmu fikih, ini disebut dengan fikih siasah ya. Jadi ada 5 ya, ahwalus syakhsiyah, kemudian fikih muamalah dan fikih mawaris, kemudian fikih munakahat, fikih jinayah, kemudian fikih siasah. Selanjutnya ya, adanya apa namanya pemahaman ya tentang fikih-fikih tadi ya yang berbeda-beda itu, maka timbullah apa yang dinamakan dengan mazhab. Maka teman-teman pasti sudah banyak mendengar ya tentang beberapa mazhab besar yang ada dalam dunia Islam ya. Yang pertama adalah mazhab Hanafi ya. Salah satu tokoh besar penganut daripada mazhab Hanafi ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Jadi mazhab pertama itu adalah mazhab Hanafi, itu yang didirikan oleh Abu Hanifah ya. Oleh Imam Abu Hanifah pada tahun berapa beliau ini hidup, yaitu pada tahun 700 sampai 767 Masehi ya. Sifat daripada mazhab ini apa? Dia terbuka, dia sangat terbuka, dan keterbukaannya ini karena apa? Karena beliau ini jauh dari Madinah ya. Kemudian mazhab kedua adalah mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas. Beliau ini hidup ya pada tahun 713 sampai 795 Masehi ya. Sifatnya ini mazhabnya tradisional ya, tradisional ya. Kemudian beliau ini dalam beberapa hal untuk mengatasi berbagai masalah, beliau ini memakai kias ya, kias. Mazhab ketiga adalah mazhab Syafi'i ya. Ini termasuk salah satu mazhab yang sangat besar ya, mazhab Syafi'i. Ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pada tahun berapa? Pada tahun 767 beliau ini hidup sampai pada tahun 820 Masehi ya. Sumbernya apa? Sumbernya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan Imam Syafi'i ini adalah salah satu murid terbaik daripada Imam Malik, Imam Malik bin Anas. Maka dalam sejarahnya dulu sebelum Imam Syafi'i itu belajar pada Imam Malik, beliau terlebih dahulu menghafalkan ya, salah satu kitabnya Imam Malik, yaitu apa, Al-Muwatta ya, dihafalkan dulu. Nah, setelah hafal semua baru beliau belajar atau berguru kepada Imam Malik. Kemudian ya, mazhab keempat ini adalah mazhab Hambali. Ini didirikan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal pada tahun berapa? 780 Masehi ya, beliau hidup ini ya, sampai 855 Masehi ya. Sumber yang dipakai adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian pendapat para sahabat, kemudian hadis mursal dan qiyas. Dan itu yang terakhir dalam keadaan terpaksa ya.
Sehingga jika kita lihat ya, jadi perkembangan pemikiran fikih ini dimulai dari masa Rasulullah ya, kemudian sampai pada masa Khalifah 4 Khulafaur Rasyidin ya. Ini bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Ijtihad. Ya. Tuh. Kemudian pada paruh pertama abad ke-1 Hijriah ya, sampai awal abad 2 Hijriah itu terbentuknya mazhab-mazhab tadi. Kemudian selanjutnya itu adalah pematangan ya, pematangan bentuk awal itu pada abad 2 Hijriah ya. Itu sampai pada pertengahan abad ke-4 Hijriah, yaitu ijtihad dalam bentuk fikih itu dikondisifikasikan dan dilengkapi dengan dengan usul fiqh. Oke, jadi ada 4 mazhab besar itu ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali ya, dan Hambali. Selanjutnya ya, kita lanjut pada pemikiran filsafat ya. Jadi kalau kita bicara tentang filsafat ya, jadi pada dasarnya itu ya, filsafat itu sendiri ya, pada dasarnya filsafat ya dan agama itu berbicara tentang Tentang beberapa hal yang sama, yang terutama berkaitan dengan hakikat kebenaran ya, berkaitan dengan hakikat kebenaran. Tetapi ya, filsafat ini dipahami sebagai sistem yang sangat rasional ya, yang mana ia dirumuskan secara bebas dan mendasar. Filsafat ya. Kemudian ya, pemikiran filosofis ini itu masuk ke dunia Islam ya, masuk ke dunia Islam itu melalui melalui filsafat Yunani ya, yang mana ini dulu dijumpai di Suriah, sejarahnya gimana sejarahnya? Nah, sejarahnya ini adalah Khalifah Al-Ma'mun ya, itu mengirim utusan ke Bizantium ya, untuk mencari manuskrip, yang mana manuskrip ini selanjutnya dibawa ke Baghdad untuk diterjemahkan ya. Dan ini adalah salah satu awal daripada masuknya pemikiran filsafat ke dalam dunia Islam. Kemudian ya, perlu kita ketahui bahwasanya filsafat ini sebagai satu bagian ya, yang sah ya dalam dunia Islam ya. Jadi filsafat ini bukanlah saingan agama Islam itu sendiri ya, tetapi filsafat ini menjadi bagian yang sah dalam dunia Islam dan itu diterima oleh para ilmuwan Islam pada saat itu dan sampai sekarang, meskipun ada beberapa konflik dan lain sebagainya, tapi secara keseluruhan itu diterima gitu ya, diterima. Baik, ada pemikiran filsafat yang sifatnya rasional itu tadi ya, itu sah diterima dalam dunia Islam, tapi jangan lupa di dalam Islam sendiri pun ada pemikiran tasawuf ya. Ada pemikiran tasawuf. Apa tasawuf itu ya? Jadi tasawuf ini adalah salah satunya pengertiannya adalah cara manusia dan upaya manusia untuk merealisasikan kesempurnaan diri sampai tahap insan kamil ya. Kemudian ada lagi ya, yang menjelaskan mengatakan bahwasanya tasawuf ini berarti amal dan analisa amal yang berdasarkan mujahadah ya.
Jadi didasarkan pada mujahadah dan riyadhah. Tuh. Kemudian apa? Tasawuf ini merupakan mata rantai, ya, mata rantai yang terdiri atas kondisi ahwal dan makomat. Maka dalam kerohanian, dalam mistisme Islam itu ada yang disebut dengan ahwal dan makomat. Ya. Ahwal itu kondisi spiritual, sedangkan makomat itu adalah stasiun-stasiun spiritual. Ya. Yang mana satu sama lain itu merupakan anak tangga yang saling berhubungan. Nah, ini sejarahnya, ya. Pada abad pertama Hijriah, ya, tasawuf ini, ya, pemikiran tasawuf ini belum memiliki konsepsi, sebuah konsep yang runtut, ya. Lebih condong pada murni pada ajaran moral, ya. Tetapi pada perkembangannya pada abad ketiga dan keempat, ya, dalam fase-fase ini baru mulai dilakukan sebuah kajian secara teoritis. Okay. Kemudian, ya, ini pada abad ke-5, ya. Ini ada yang menyebutnya dengan tasawuf sunni, ya. Tasawuf sunni itu apa? Jadi tasawuf sunni ini pada abad ke-5, ya, ini mengembalikan ajaran tasawuf itu pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah tasawuf filosofis, ya. Ini apa? Tasawuf haluan ini itu memadukan visi mistis dan visi rasional. Nah, selanjutnya ada yang disebut tarekat. Maka ada yang mengatakan tarekat itu sebenarnya apa tuh? Tarekat ini muncul daripada ajaran tasawuf itu sendiri. Maka dalam khazanah dunia Islam, tasawuf itu banyak sekali. Ada beberapa tarekat dalam tasawuf itu yang runtutan secara keilmuannya itu naiknya pada Sayyidina Ali, dan itu banyak sekali, ya. Ada juga beberapa tarekat yang secara garis keilmuan itu nanti berpenghujung pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum sampai kepada Rasulullah. Ada juga yang berpenghujung pada Sayyidina Umar Ibnul Khattab sebelum masuk ke Rasulullah. Dan ada juga tarekat dalam tasawuf itu yang disebut tarekat Uwaisiyah. Uwaisiyah itu apa? Tarekat yang meniru, atau mensuri tauladani bagaimana bertarekat sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Uwais al-Qarni sebelum keilmuannya itu nanti sampai kepada Rasulullah dan kepada Allah. Begitu, ya. Baik, saya rasa ini cukup, ya. Terima kasih. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.